Enggak, lanjut. Enggak panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah sehatkan keluarganya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunasi utangnya. Oh, ramai juga yang amin. Biar ramai yang berutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jaza dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Minta tolong usahna diberi eho, dibulatkan aja. Eho ya untuk penyanyi dangdut ya. Hadirin sekalian nah ya. Cukup satu aja, satu toa aja cukup, yang di bawah enggak usah. Jadi bertimpa suaranya. Ya. Atau segi aja tuh yang di tiang tadi. Gitu Pak. Jadi BD ceramah dengan nyanyi. Dan disampaikan, boleh. Ceramah tuh harus bulat deh suara. Boleh BEO. Ya, jadi sekalian meri ilmu tukang sound system gitu. Saya dah 21 tahun ngurus sound system tuh. Bukan baru semari. Ehonya dibuang aja, buang. Ehonya dibuang. Saya diberi eho aja. Ehonya dinolkan. Ya. Tes 1. Dah kayak aja. Senang kalau udah hit. Ya, ibu-ibu jelas kayak suara saya. Inyan ke jelas. Coba saya tes. Saya cuma ngetes mikrofon. Ibu-ibu setuju ke kalau lakinya kawin lagi? Bapak-bapak setuju ke kalau kawin lagi? Sana marah. Itu cuma ngetes mikrofon. Kalau nyari jawabannya berarti betul kedengaran. Itu nak ngapain Pak? Baru nak mulai dah nak balik. Nak moto. Biasanya yang moto saya biar muda. Betul saya. Ada saya pun banyak keluh kilik di depan saya, hilang bahan ceramah saya. Jadi perlu konsentrasi. Ya mohon maaf, memang kelemahan saya ceramah satu dan boleh hingar. Ya kelemahan saya mudah hingar, bisa saya ceramah. Yang kedua, mikrofonnya harus bagus. Mun benansing dan bisa saya ceramah. Burukna assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita hilang konsentrasi. Jadi yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama Kepala Desa Lumbang, Pak Mahmud namanya. Udah lama dah jumpa jadi lupa namanya. Pak Mahmud beserta perangkatnya. Kemudian yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Anwari Esos MAP. Ada Pak Anton Sigi untuk Pak Anwari. Orang Sambas tuh biasanya Pak Anton nih. Cakep. Belum nih. Belum. Makan nasi di waktu petang. Nasi dimakan di kampung Sebatu.
Saya kira Pak Anwari memang jauh-jauh datang. Gasaknya dia jauh orang situ. Beliau ini anggota dewan sekaligus ketua tim kemenangan Satono berkemajuan 2 periode. Nah, ialah madakannya aja. Kalau didukung alhamdulillah, kalau tidak mendukung ya, usahakan dukunglah. Kemudian yang saya muliakan tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT-nya, Pak dusunnya, Pak labainya, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum bersunat, yang istimewa tuan rumah, yang punya acara pada pagi hari ini, yaitu Bapak Jumadi bin Nawawi dengan istrinya Ibu Miati binti Juhri. Mohon maaf dan bisa saya sebutkan semuanya pangkat jabatannya, karena kalau saya sebutkan semuanya tentu habis waktunya, jadi tidak ceramah ngabsen nah. Yang jelas saya tidak tahu namanya semuanya, takut salah sebutkan, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat WA dari kawan sami-sami yang bawa jamaah umroh terapel alhamdulillah ula, Bang Mo Anwar namanya. Jadi untuk minta ceramah pada pagi hari ini, insya Allah saya siap. Memang undangan ada 5 sebenarnya itu undangan ceramah haji semuanya. Di Tangerang ada, di Palu ada, kemudian di Tabas ada, di Mensere ada, kemudian di Singkawang pun ada, termasuk di Lumbang situ saya datang. Dan saya beberapa waktu yang lalu ada dapat informasi sebenarnya saya pagi hari itu juga ada acara dengan Bupati. Cuman saya lebih milih ke situ, oke. Ngapa di dengan Bupati Sinun saya dan kena undang. Nah, jadi saya ke situ lah yang kena undang. Gaya maksudnya. Gitulah sekilas tentang cerita. Mohon maaf bapak-bapak, saya yang berdiri ini terus terang dah anak ceramah. Karena dah dipasani lahu mak saya. Mak saya walaupun SD dia cuma tamat SD sekolahnya, saya itu doktor S3. Dah tahu ke belum? Oh, belum tahu. Saya walaupun doktor, mak saya itu SD tamat SD lah sekolahnya, tapi tidak pernah saya lawan dia ngomong. Kalau beliau ngomong pasti saya jawabkan. Kata dia, kau hatoli kalau didapatmu banyak orang tua, kau usah nak ceramah. Ngapain dia mak? Daan boleh nyeramahi orang tua. Ngapain dia? Tulah kau kata dia. Baliknya kau burut. Burutnya bahasa dokternya hernia. Bagus ya Pak sabutannya hernia, tapi jak burut artinya. Akhirnya usah asal-asal beri anak nabi ya, ibu ya. Sampai nama anakmu bu hernia, burut lah berarti ya. Nah, jadi gimana mak? Saya kan karena undang ceramah. Kalau dapatmu banyak orang tua, kau cerita aja. Cerita macam kau cerita dengan umat kata dia. Ya umat tu yang lebih tahu dari kau. Jadi saya nak cerita aja. Bapak ibu anggap aja saya anak yang ngagik cerita dapat orang tuanya ya. Jadi saya akan menceramahi bapak ibu hanya cerita aja. Saya yakin dan percaya Pak Haji yang lebih tinggi umurnya dari saya, lebih banyak bacaannya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pengetahuannya, tentu lebih sedikitlah yang saya baca. Ini hanya cerita aja. Saya batasi cerita itu dalam 5 poin. Banyaknya sedikit 5 poin. Nah, sadar tuh, itulah sama sebagai kemajuan. 5 poin. Biar ada moto saya gitu. Di postingnya di Facebook, Ustadz Hatoli dukung Sambas berkemajuan. Kata biar. 5 poin ini insya Allah nanti saya sampaikan dalam waktu 1 jam ya Pak ya. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10. Insya Allah laka jam 10 kurang 10. 1 jam. Di mana-mana saya ceramah tetap 1 jam sesuai dengan air minum yang kena berikan. Biasanya 600 ml 60 menit.
Cuman dia 240 nah. Jadi 24 menit lah. Nah, saya nak nawar lagi. Mau nak sampai 1 jam, tolong tambahi 3 galas lagi ya. Nah, buruk dia 1 jam. Yang pertama ingin saya sampaikan ceritanya bahwa di surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, tunaikanlah haji dan umroh lillah, karena Allah. Jadi bukan karena yang lain Pak berangkat haji ya. Ada orang pagi haji itu cuma nak dapat gelar Pak Haji. Ada, tapi yang saya ceritakan sih orangnya situ. Jauh. Dia balik dari haji karena undang acara kawinan. Dan datang dia. Jawab Pak Haji tanggaan pagi orang, biar salah nulis undangan. Ngapa dik daan ditulisnya H titik. Dan tahu ke dia aku tuh dah Pak Haji ha? Nih. Ah, dah salah niat ya biasanya pasti ya. Atau balik dari haji dan karena panggil Pak Haji dan bunyi. Ada juga, okay. Pak Haji baru. Mana lu ni orang? Sanyam nang dia. Mana lu? Sanyam. Oh lu nak mana? Kau ngomong dengan siapa ni? Dengan Alung lah. Dan kau lihat ke songgok putih tu. Ada salah niat. Salah niat. Mohon maaf Bapak Ibu. Haji bukan sekedar nak songgok putih. Haji bukan sekedar nak karena sambut Pak Haji. Haji bukan sekedar supaya diletakkan di ujung tarup di sop kanan. Bukan. Lebih hagi dari ye, gelar Pak Haji itu tanggung jawabnya dari dunia sampai akhirat. Pegang nih baik-baik. Gelar Pak Haji, tanggung jawabnya Mak Haji juga dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Kalau udah gelar Pak Haji di kampung tuh jadi ukuran orang. Coba bayangkan mun Pak Haji berjudi. Oh bang berhenti dia kita beli nomornya biar. Iya Pak Haji aja beli nomor. Dah jadi ukuran orang. Dah Pak Haji, tapi ndaan ke masjid. Di rumah sembahyang. Waktu belum Pak Haji, katok pendek tolen. Sekali dah Pak Haji, dah katok lalu. Nah, ibu dah mulai membayangkannya. Jadi bukan iya sebenarnya orang nak pagi haji memang betul-betul lillah karena Allah. Bukan nak dapatkan gelar, walaupun ya boleh memberi gelar haji setelah pagi haji itu masih dibolehkan oleh para ulama. Walaupun ada yang mempermasalahkannya. Umun gaya sebutlah juga orang yang sholatnya disebut Pak Sholat. Orang yang puasa disebut Pak Puasa. Karena apa orang yang haji yang diberi haji itu kan rukun Islam yang terakhir. Siapa yang melaksanakannya berarti sempurna Islamnya. Diberilah gelar nunjukkan dia udah melaksanakan rukun Islam kelima-limanya. Dan sebagai siar. Sebagai siar orang kalau udah nangar Pak Haji kan ya syarat dia Pak jual anak pagi haji Pak. Di situ ada yang belum haji? Pak Ustadz kata Bapak, mungkin saya dah habis ya pagi haji. Ngapa dek? Mana nak makan sehari-hari pun payah. Ah, ye orang ngomongan orang putus asa. Banyak orang pagi haji dah duit seorang. Pak Haji itu Pak, Bu, ini adalah undangan resmi dari Allah. Kalau dah diundang oleh Allah, terbanyak orang kaya dah bisa pagi haji, padahal banyak duitnya. Betul? Tapi orang yang kartanya cuma kerja nurih, kume, nyamur, ngirik, nayak, nungkang, ngiling. Ustaz tahu orang saya orang kampung. Nah, jadi saya ini orang kampung, dah lama tinggal di kampung. Orang tua gaya lah kerja kume. Banyak petani-petani yang pagi haji. Karena haji itu bagi 3. Pertama yang disebut dengan haji lil kasab. Haji karena usaha. Kawan saya Pak cuman bekabon cabai nah dah rakak dia pagi haji bekabon cabai. Kenapa? Kabon-kabonnya dijualnya. Ya kan usaha. Balik dari haji si agi kabonnya. Orang ya haji cabai lah yang namanya.
Kalau digaling dulu tahun 98, 99 sampai tahun 2000 memang mahal lade. Jadi banyak orang digalingnya pagi haji karena bekabon lade. Hampir 200.000 sekilo dulu, tambus harganya segi. Makanya banyak orang pagi haji. Ia namanya haji lil kasab. Di Balah Jawa ada Pak Haji yang tahun 2016 dia berangkat karena nanam sawit 1 hektar. Dibaginya 2. Setengah hektar untuk makan anak bini keluarga, setengah hektar lagi untuk daftar pagi haji. Memang dah diniatkan. Jadi nyucukkan kelapa ya pun pagi haji, pagi haji, pagi haji. Pagi dia. Yang tetangga sebelah dan pagi haji karena niatnya lain, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Memang kawin lagi dia. Itu Bu mun kawin lagi boleh kan, Bu? Nah, pilih saya waktu minggu lalu lakak sholat isya ngobrol dengan bini saya. Bini saya tang rupiah sadih mukanya. Ngapain tang sadihnya saya? Semalam adik mimpi abang kawin lagi. Oh, saya pun jadi kenyataan gimana? Boleh wejnya. Tapi ada 3 syaratnya. Wah, pakai syarat. Kalau abang nak nikah lagi, kata dia ada 3 bang syaratnya. Apa ya dek? Pertama, didik adik supaya bisa menjadi istri yang sabar. Oh, bisa ya saya. Yang kedua, abang harus bisa berlaku adil. Oh, bisa saya. Yang ketiga, langkahi dolok mayatku. Udahlah dah jadinya saya. Yang ketiga itu yo minta langkahi mayat lagi. Tunggu adik matilah mun nak nikah lagi jinyeng. Sana gaya we mun kala aku dolok yang mati gimana ya saya. Nah, gayalah Pak. Jadi diniatkan dah ya. Itu namanya haji lil kasab, pasang niat. Memang diniatkan dari awal usaha, lil kasab ya usaha. Yang kedua namanya haji lin nasab. Karena keturunan. Ini orang-orang kaya biasanya umat ayah Pak Haji, anak Pak Haji, cucu pun dihajikan semuanya. Karena orang kaya. Yang ketiga, yang pertama tadi haji lil kasab, yang kedua haji lin nasab, yang ketiga namanya haji lin nasib. Lin nasib tuh ya, memang dah nasibnya nak pagi haji. Itu dia yang kita banyak dah nyangka. Saya bawa jamaah umroh 3 bulan sekali, itu 80% ndaan biaya seorang. Ada yang dibiayai anaknya, diongkosi lah nantunya, ada yang diongkosi kantornya, bahkan diongkosi oleh orang yang ndaan dikenalnya sama sekali. Inilah namanya haji lin nasib. Gitu aja lah, saya ada cerita. Mau kenangan ceritanya Bu? Bapak-bapak mau? Nah, gitu ceritanya. Kan jak ceritai. Tang break tuh. Ada ibu-ibu BKMT naik motor nak dengarkan ceramah, di tengah jalan ditabrak oto, dibawa ke rumah sakit, yang nabrak bertanggung jawab. Di rumah sakit begitu ibu tuh sadar, yang nabrak langsung minta maaf. Bu Aji, saya minta maaf dan sengaja nabrak ibu. Pokoknya tolong usah nak laporkan saya ke polisi. Seluruh biaya pengobatan rumah sakit saya yang akan nanggung sampai ibu sehat. Tapi tolong Bu Aji, usah nak laporkan saya ke polisi. Maafkan saya Bu Aji. Apa kata si ibu ya? Pak, usah nak panggil saya Bu Aji. Yang nyampe di, aku belum haji. Oh belum. Tapi ibu mau maafkan saya? Mau. Karena ibu mau maafkan saya, dah ibu ku daftarkan berangkat haji. Jadi dia pagi haji gara-gara karena tabrak. Nah bapak ibu yang belum haji, jalan besar dah jauh dari situ. Dan lewat-lewat aja saya. Sahagi nak ngalih kerek kanan. Insya Allah ndak lagi masuk rumah sakit, masuk kubur langsung. Ayat nasib orang kan lain-lain Pak. Namanya nasib. Dan kalau udah nasib orang, iya usah nak didangkikan. Iya Pak, iya. Pak, masih hidup. Mudah nasib orang usah nak didangkikan. Namanya rezeki kawan. Saya mohon maaf inyan di masyarakat kita paling subur tuh penyakit dangki, nauzubillah.
Tangdaan suke bila ti orang dapat nikmat ge. Ialah orang yang dangki. Dan orang yang dangki mohon maaf biasanya payah nak gemuk. Mohon maaf yang kurus-kurus ya. Tunggu, saya belum lakak ngomong masih. Yang kurus dalam ilmu kedokteran kan ada namanya faktor genetik. Yang udah kurus keturunannya kurus aja. Nggak usah maksa-maksa nak gemuk. Kenapa orang yang dangki payah nak gemuk? Karena waktunya habis digunakannya cuma nak mikirkan keburukan orang. Kawan beli motor, dia demam. Kawan beli rumah, dia masuk rumah sakit. Kawan pagi haji, mati dia. Disiksalah perasaannya seorang. Ayalah nasib kawan namanya usah nak didengkikan. Kadang kita buka usaha, ya sami usahanya sih buka warung, sebuka warung. Usaha orang bisa ditiru, tapi demi Allah rezeki orang tidak bisa ditiru. Betul Pak? Tidak bisa ditiru. Dan kalau dah yang rezeki kita pasti sampai kepada kita, yang bukan rezeki kita demi Allah tidak akan sampai kepada kita. Dah nak masuk ke mulut pun masih belabik ke tanah. Suaka bapak gaya makan kue. Belabik. Ya artinya rezeki samut. Tak mungkin tertukar. Harus gaya memahami hidup supaya tidak stres. Kalau dah stres akhirnya ngapai dia tak bisa jadi dewan, ngapai pasti dia nyogok, pasti apa. Dah jangan buruk sangka namanya. Ngapai yang tawa nyaring seorangnya. Macam menjiwainya. Nah, gitu dia. Nasib kawan, rezeki kawan sangat didangkikan. Jak lain-lain nasib orang sean yang sami. Betul Bu? Sami dengan cerita jodoh. Jodoh tu kan jak lain-lain cerita orang. Ada yang bertemu di Facebook, konfirmasi, unfriend, friend, tambahkan, dah jadi kawan, akhirnya minta nomor WA, jodoh nikah. Ada. Macam saya, daan lalu jumpa dengan istri saya. 11 hari langsung nikah. 5 hari kenalan lewat WA, hari ke-9 tunangan, hari ke-11 lamaran. Dah selesai. Dan panjang cerita hidup saya. Singkat aja. Ada orang yang sampai 10 tahun bercinta, ternyata nikah dengan orang lain. Begitu kawannya nikah, ada band nyanyi dia. Harusnya aku yang di sana. Bapak-bapak dan tahu lagu ini. Bapak ke taunya lagu judi. Tahu deh lagu ini. Lagu biak muda enak tahu gila. Nah, ya nasib kawan lain. Ada kawan saya dulu umurnya sekitar 35 tahun. 35 tahun tuh dia belum nikah. Laka sholat asar dia berdoa, ya Allah berilah saya jodoh. Kalau saya ada bini, adalah yang ngurus makanan, ngurus pakaian saya, ngurus rumah saya. Berilah saya jodoh ya Allah. Au gaya. Dia tidak pandai merayu-rayu Allah. Dia berdoa pakai bahasa seambas Pak. Tapi begitu dia keluar rumah, laka sholat asar, langsung Allah kabulkan doanya. Ada yang ngajar dari belakang. Tapi kakinya 4. Nyala. Barang badannya senak gomok, jadi daan laju bercaca. Akhirnya digigit asu. Masuklah rumah sakit. Di rumah sakit dia makin sedih. Ya Allah, saya kan minta jodoh, ngapain tang datang asu. Seminggu kemudian barulah dapat jawabannya. Ternyata jodohnya perawat. Jadi supaya jumpa dengan perawat harus digigit asu dulu. Jadi SOP-nya ada. Tapi Ustaz gara-gara ceramah itu lalu balik nak nyari asu. Hati-hati karena nasib orangnya lain-lain. Nah, maksud saya adalah niat. Jadi niat pagi haji itu harus lillah. Harus lillah. Semuanya ibadah pasti lillah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari fardhon lillah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillah. Nawaitu somawadin an ada'in fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillah. Semuanya kita niatkan untuk Allah, bukan karena yang lain. Nah, dah lakak segi.
Dah ke? Belum. Baru nak sikit ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, hikmah haji ini, haji itu adalah latihan meninggalkan. Jadi ternyata meninggalkan tuh harus latihan juga. Mundaan biasa karena tinggalkan. Barat. Saya alhamdulillah dulu waktu baru nikah, bini saya sempat protes karena ceramah siang malam. Abang siang lalu waktu untuk adik kisah ceramah tolen. Lalu saya ingatkan, bukankah doloknya saya sebelum nikah kita dah tanda tangan MOU? Tahu keadaan MOU, Pak? Pak Anok pasti tahu, Pak Anwari. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Aku pun tak tahu artinya ya. Pokoknya iyalah. Dolok sebelum nikah saya ngomong gitu, Dek, aku tuh ustad. Nih MOU-nya Pak, aku tuh ustad. Kalau hari besar Islam, pasti karena undang ceramah siang malam, kau akan karep ku tinggal-tinggal. Mau ndak kau punya laki macam saya? Kalau kau mau, ku lanjutkan pertunangannya saya. Tapi kalau kau ndak mau, bunga bukan setangkai. Ya harus kayak Pak. Namanya MOU. Akhirnya mau diterimanya NPAP nih. Sekali dah sebulan nikah, saya ceramah, dia pun merasa saya tinggalkan tolen. Si an saya di rumah sedih dia. Kalau sudah tiada, baru terasa. Abang keluar tolennya. Itu kan dulu awal-awal sebulan, 2 bulan. Nah sekarang saya dah 6 tahun berumah tangga. Dah terbiasa. Karena dah karep ditinggalkan. Abang dah berubah kata dia. Sekarang bukan lagi Ustadz Hatoli. Apa dia? Ustadz Toib. Nggak pulang-pulang. Jadi meninggalkan itu juga perlu latihan. Orang yang pagi haji, ninggalkan anak. Kalau yang berangkat laki seorang, ninggalkan bini. Kalau yang berangkat cuman bini, ninggalkan laki. Ninggalkan kampung, ninggalkan kecamatan, ninggalkan tanah air. Semuanya ditinggalkan. Rumah tinggal, oto tinggal. Ada yang mau oto pagi haji? STNK, BPKB, surat tanah, tinggal semuanya. Itulah dunia namanya. Yang harus kita tinggalkan. Belajar meninggalkan. Supaya nanti ketika kehilangan tidak terlalu sedih. Makanya ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang kalau di rumahnya kisah daan suke, misalkan dengar bini ngerepek, bini kutang rupiah daan sayang dengan saya itu Pak Ustadz. Ngapain di ngerepek tolen tiap hari? Coba tinggalkan umroh. Tinggalkan umroh, coba ya. Ambil program yang 14 hari, hanya 35 juta plus Dubai. Bersama terapel Hamdalah Ula. Dengan saya lah ya. Gaya ya saya Pak, promosi pandai-pandai sedikit. Keberangkatan tanggal 24 bulan 7 bulan Juli ya. Nggak mahal. 35 juta saja. Naam. Oh Pak, 35 juta. Demi Allah tidak akan rugi. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk umroh, untuk haji, tidak akan rugi dengan pahala yang Allah berikan. Kenapa? Kata Nabi, sholatun fil masjidil hadza. Siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairum min alfi sholatin fi masiwah. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di desa Lumbang. Iya terjemahan saya, Lumbangnya sih tadi di sini. Maksudnya 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat kita sholat di desa Lumbang. Illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, khairum min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat. Jadi di Masjid Nabawi 1 berbanding 1000, di Masjidil Haram 1 berbanding 100.000. Biar nak patah tulang orang Lumbang sembahyang, dan ante kajar. Tapi mohon maaf Pak Jumadi, sana gara-gara ceramah itu lalu balik haji ndak sembahyang. Oh Pak Haji, baru balik dari haji tang ndaan sembahyang. Masih banyak tabunganku.
Masih song dah lampu kuning kalau ya bro aku sembahyang. Nah, justru ya haji kena tulak nampak. Ah gitu, berapapun duit kita keluarkan untuk haji untuk umrah tidak akan ada ruginya. 100 juta sekalipun dibandingkan kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah. Dan sebenarnya orang punya kesempatan ke sinun Pak. Mumpung badan sehat, tenaga masih kuat, ada berangkat aja, niatkan dari sekarang. Ya namanya belajar meninggalkan, tinggalkan dulu harta ya. Dulu sekitar tahun 60 70-an waktu belum ada pesawat, orang pagi haji itu pakai kapal laut. 6 bulan, Pak. Buruk nyampai lagi ke Lumbang tuh Kenapa? Naik kapal 2 bulan, di Makkah 2 bulan, balik lagi 2 bulan. 6 bulan. Orang dah lupa dia baru balik. Sekarang orang pagi haji pakai pesawat 9 jam naam. Balik lagi 9 jam dah nyampai lagi kita. Ini hebatnya pengetahuan manusia. Jadi makanya orang ke dolok mau nak pagi haji, sedih orang luar biasa. Kenapa dia? Karena banyak yang pagi haji dan balik lagi, Pak. Ada yang pagi haji seorang, baliknya bawa bini, ada. Ada cerita ke dolok itu, Bu, cerita ke dolok. Makanya banyak yang pagi haji bawa bini deh. Takut kesorangan. Ada dolo ibu-ibu pagi haji seorang, bapak-bapak pagi haji seorang. Kalau bapak yang pagi haji, bini nangis luar biasa. Ya Allah, Pak. Karena kemungkinan lakinya daan balik lagi meninggal di sini. Tapi begitu bininya yang pagi haji, lakinya tawa nang senyum deh. Ngapalah dia tawai. Bapak lah yang tahu jawabannya ya. Bini lagi kayak menurang laki mati bininya, Bu. Nggak sebenarnya orang laki ke, cuman rati-rati ke. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau ada bapak-bapak, mohon maaf bininya yang dah meninggal dan ibu-ibu atau abang kakak, ada ayahnya nak nikah lagi, umat dah meninggal, lalu ayahnya nak nikah lagi, nong kata dia ayah tuh rasa nak nikah lagi. Mun saya jadi anaknya, izinkan. Oh dia nak melampiaskan hawa nafsu? Bukan. Dia nak nyari kawan bercerita. Ada anak dah nyambung. Apa lagi cerita biar muda, dah nyambung. Makanya yang dah meninggal bininya pasti suka dengar ceramah itu. Untuk yang kutunggu selama itu. Izinkan. Dah jauh ke orangnya. Mohon maaf bukan nak nyinggung ya. Izinkan. Tapi itu syarat dari saya memang carilah yang selepel umurnya. Paling indah ya. Usah nak cari terlalu muda. Ia bisa makin stres. Karena nanti banyak maunya yang masih muda. Cari yang selepel untuk kawan ceritanya gitu. Ini kerambu. Ayah jangan anak egois ayah nak nikah lagi. Udah bau tanah. Kami tuh anak ayah dah sukses semuanya, duit banyak. Ayah nak terbang ke mana? Kami siapkan tiketnya. Ayah nak ke Makkah, kami siapkan. Ayah nak terbang ke Amerika, kami siapkan. Ayah nak terbang ke Singapura, Thailand, kami siapkan. Au kata ayahnya, aku terbang kita siapkan. Aku hinggap nak tak siapkan. Ya kapak dia juga terbang tuh. Nah, itulah. Izinkan. Karena kalau tidak diizinkan ya bahaya juga. Orang laki tuh mohon maaf Bu, bukan nak manang-manangkan orang laki. Dengarkan dulu penjelasannya, sarang ngamuk-ngamuk. Perempuan ini bisa Ibu buktikan di dunia kedokteran. Perempuan umur 50 tahun ke atas dah utas. Betul kan? Menibaratkan umewe tanahnya dah kering. Pakai tugal kayak. Dah kayak kucur ya pun dah talus masih. Kume, cerita kume. Tapi orang laki seumur hidup yang sigit tuh tetap masih aktif. Itu bukan saya ngarang cerita. Coba tanya saya sebenarnya dokter mana pun namakan orang laki. Jabatan dewan bisa pensiun, jabatan guru bisa pensiun, tapi sigit tuh kan bisa pensiun. Nah, jalan terus dia.
Jadi ngapain tangga ya? Udah Allah yang nyiptakannya, gimana lagi? Gitu deh. Jadi izinkan aja. Boleh ya, boleh. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu Pak. Sampai mana tadi ceramahku yang Pak? Buruk yang kedua, jadi haji itu belajar meninggalkan. Tinggalkanlah semuanya apa yang ada di kampung tuh datang ke sinun fokus ibadah. Ibadah, usah nak banyak cerita ngomongkan urusan dunia. Masuk Masjid Nabawi 1 rakaat berbanding 100.000. Banyak solat sunnah di sini. Solat taubat, solat tasbih, solat hajat, solat tahiyatul masjid, solat qobliyah, ba'diyah, banyak macam solat sunnah. Kapak solat Pak Ustaz, duduk baca Al-Quran. Kapak ngaji, ambil tasbih berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ada kawan ngajakin ngobrol sana dulikan. Pak, katanya Sambas tuh makin berkemajuan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi calonnya banyak tuh Pak. Subhanallah, subhanallah. Kita usah nak ngomongkan dunia di situ. Kita nak ibadah. Jadi gimana Pak cerita Sambas? Kalau jauh di hotel kita sambung. Fokus ibadah. Jangan sampai dah di Masjid Nabawi masih video call dengan orang rumah. Sana lupa angkat jemuran kalau listrik dibayar. Dah dah ada yang ngurusnya, sakit dipikirkan. Makanya Pak Jumadi sebelum berangkat nanti pasanik dah pelak kampung Pak Dusun Sun, aku tuh nak pagi haji, pantau-pantaukan juga kalau rumah Kan gaya biasa kan gaya kita bebasan. Anggaplah rumah kami tuh dah macam rumahmu juga Pak Dusun. Anak kami dah macam anakmu juga. Tapi bini kami bukan binimu juga. Bebasan, kita belajar meninggalkan. Tanah selama ini yang ceramah di situ macam dan bergerak-gerak ajam Itu baru yang kedua. Sekarang yang ketiga. Tadi saya janji berapa Pak? 5. Oh iya, saya tidak ingkar janji. Karena saya termasuk orang yang menepati janji. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Makin banyak berjanji berarti makin banyak berutang. Pak Anwari ada ke hutang itu? Janjinya ada ke situ? Berarti masih berutang deh. Insya Allah beliau tepati nanti. Ya berproses lah Pak melunasi utang. Kredit Ibu-ibu, bapak-bapak yang kredit nampak dari bunyi klakson notonya kredit. Yang ketiga ini Bapak Ibu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya haji cuman sekali. Nabi Muhammad itu haji cuman sekali seumur hidup. Sedangkan umroh Nabi Muhammad itu 4 kali umroh seumur hidupnya. Umroh Hudaybiyah, umroh Qadha, umroh Fathul Makkah, dan umroh Wada. 4 kali Nabi umroh. Tapi haji seumur hidupnya, umur Nabi 63 tahun, tapi beliau haji cuman sekali. Apa artinya? Bapak Ibu carilah duit banyak-banyak, berangkatlah haji sekali aja cukup. Sana haji dah 3 kali. Kasihan orang yang ngantri. Kalau daftar tahun itu 2024 Sambas khususnya, bila berangkatnya 2045. 21 tahun kita ngantri. Bayangkan itu, gara-gara kau masuklah makin jauh orang ngantri. Duit saya banyak Pak Ustadz. Saya salut dengan Nabi Muhammad, nak jumpa dengan makam Nabi Muhammad. Kalau betul kau salut nak jumpa Nabi Muhammad, nih kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Coba Bapak Ibu lihat, 2 jari itu ada enggak 2 meter? Setengah meter? Betapa dekatnya orang yang menyantuni anak yatim. Jadi kalau banyak duit nak berangkat haji, dia berikan ke anak yatim, sami pahalanya. Pagi panti asuhan, mana panti asuhan di situ? Ada di Sebenua. Nurul Hamid, Pak Tajudin, tidak salah anaknya. Beri makan dia di sini, pakai duit dia di.
Assalamualaikum Pak Tajudin. Waalaikumsalam. Saya tu duit ade. Kak ya, saya nak mari makan anak yatim di situ. Berapa jumlahnya sebenarnya? Ada 100 Pak. Keluarkan. Saya nak mariknya makan. Sebenarnya ke? Nah, orang 2 aja. Santuni anak yatim. Kalau ada orang di Lumbang ni mungkin ada anaknya yang putus sekolah dan bisa bayar SPP, bayarkan Pak, sami pahalanya. Kalau di situ ada anak yatim yang dia masih nunggak SPP, tanggung biaya pendidikannya, sami pahalanya dengan haji. Cuman masalahnya kalau anak yatim ya umaknya cantik, agak berisiko. Kalau umaknya cantik, anak yatim ya Pak, maka yang memberikan duitnya ya bini bapak. Duitnya duit bapak, tapi yang memberikannya bini. Sanak bapak yang memberikannya. Bahaya. Bagi dia diberikan duit ke anak yatim, wah cantik umaknya tuh. Gimana Pak? Santun nih anak yatim dari kemana-mana ceramahku tuh ya. Nah, dia. Saya ngambil tisu bu panas. Maklumlah ceramah sih saya dah lalu karena balik kipas. Kipasnya pun gel. Dekatkanlah situ sikit. Saya kan penceramah tuh ngomong banyak. Dah halekan apa bentar lagi lah kak tuh. Apa? Sengaja dia supaya lama ceramahnya acungkannya situ ya. Padahal bentar lagi dah laka. Jadi kalau duit banyak, nak pagi haji, saya duit banyak. Dah, berikan ke anak yatim. Betul kau nanti di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, saya duit banyak Pak Ustadz, supaya nanti di akhirat masuk surga. Kan kata Nabi, al-hajju mabrur, laisa lahu jaza, dakhalal jannah. Orang yang hajinya mabrur, tidak ada balasannya kecuali masuk surga. Dah pagi haji, udah. Duit yang ada bangunkan ke masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di sorga. Coba lihat. Jadi banyak cara. Duitku banyak ke hatiku lah Pak Ustadz. Terserah Bapak yang tidak setuju dengan ceramah saya. Yang tidak setuju biasanya orang kalau dia pintar pasti dia merenung. Tapi mun orang bodoh pasti sesinggung. Betul ya? Orang pintar pasti merenung, tapi orang bodoh pasti tersinggung. Keatikulah ya duitkunya. Tapi tanpa dia sadari, dia menzolimi orang yang sedang ngantri. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti ya. Nabi Muhammad ajak haji cuma sekali, masalah lalu kita nak berkali-kali. Apa yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Kecuali sebagai pembimbing. Oh, di kampung kami Lumbang tuh ada Pak Labai yang payah nak umroh. Daftarkan umroh pakai duit ia di sami pahalanya. Oh, di kampung kami ada tukang gali kubur belum haji. Hajikan pakai duit ia di sami pahalanya. Demi Allah sami, karena Nabi yang ngomongkannya. Mandalla ala khairin. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala yang sami seperti orang yang mengerjakannya. Memang kalau kita berikan ke orang, si an bakasnya, si an rasanya. Tapi mun kita daftarkan haji, kita pagi seorang, ada rasanya baik. Karena naik pesawat, bolak-balik, ada rasanya. Karena nginap di hotel, ada rasanya. Kalau naik pesawat bisa berfoto dengan pramugari. Yang bininya daan pagi, foto dia. Berani dia fotokan pramugari yang bininya daan pagi. Memang sadap di pesawat, baru nak duduk kita di pesawat haji, dah datang pramugari merik tisu basah. Dibaliknya tisu basah. Ia untuk nyalap muka supaya daan berdabu, daan berpaluh. Kawan sebelah tu dikiranya roti. Diampaknya. Itulah. Kayak apa lagi Pak Ustadz? Kalau memang duitmu banyak, santuni anak yatim, beri makan orang miskin. Kalau daan nyantuni anak yatim, daan beri orang miskin, haji bolak-balik, sementara masih ada orang di kampung yang kelaparan, maka bukan sekedar jauh dari Nabi, maka di kita itu distempel oleh Allah sebagai pendusta agama.
Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Pernahkah kalian melihat pendusta agama? Kata Allah. Salatnya dusta, puasanya dusta, zakatnya dusta, hajinya dusta. Siapa ye? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak peduli bahkan menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi cari duit sebanyak-banyaknya, berangkatlah haji sekali aja cukup. Jelas Pak? Jelas ke Bu? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya dah jelas. Bagi anakku jelaskan. Masih ada berapa IG? 2 IG. Yang keempat, tinggal 7 menit. Yang keempat, Makkah menurut bahasa, ada yang tahu arti Makkah itu? Pak Haji, Makkah dah tahu ke artinya? Belum? Pak Haji pun belum tahu. Memang belum ku beritahu. Makkah menurut bahasa artinya menangis. Kenapa Makkah disebut menangis? Karena orang yang pagi haji rate-rate nangis. Acungkan tangan Pak Haji yang waktu pagi dah nangis. Nangis semuanya. Waktu sujud haji wada, tawaf wada, ia di orang banyak paling nangis di sini. Ya Allah, bila aku ke situ lagi ya Allah. Belum balik dah nanya bila ke situ lagi. Nangis orang. Saya kan bawa jamaah umroh, kalau yang tua-tua, yang agak tua kayak, yang udah 60-an umurnya saya iringi, Pak. Takut cecer. Takut cecer saya iringi. Begitu nyampai masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, saya lambaikan, labbaik Allahumma labbaik. Yang dia pun nyaut juga, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ya saya, Pak, nyaringinyan Bapak nangis. Kakiku kau kaca. Saya kira tas saya rupanya ngecek kaki kawan. Nangis. Tapi ada kawan saya yang tidak nangis lalu Pak, waktu bawa jamaah umroh ya, tidak lalu nangis. Dibawa ke makam Rasulullah, tidak nangis. Dibawa sholat tawaf keliling Ka'bah, tidak nangis. Lakak tawaf sholat sunnah 2 rakaat di belakang hijir Ismail, nak juga nangis. Dibawa sa'i, nak juga nangis. Dibawa tahallul, nak juga nangis. PW dosa orang itu lah mati. Tang nak lalu nangis-nangis. Orang yang lain nangis semuanya. Tiba-tiba jam 1 malam Pak, bangun dia dari kamar ya, keluar. Dia seorang, biasanya kan ya berombongan kami sekamarnya. Dia seorang keluar. Saya kan takut dia sasat. Jadi saya ikuti jauh-jauh dari belakang, nak kemana dia tuh. Rupanya dia jam 1 malam masuk ke Masjidil Haram. Sholatlah dia 2 rakaat di depan Ka'bah. Laka dia berdoa, nangislah dia senangis-nangisnya. Ya Allah, ya Allah. Saya perhatikan dari jauh. Begitu dia laka berdoa, saya tapak baunya. Alhamdulillah, akhirnya Bapak nangis juga. Kalau boleh tahu Pak, apa yang Bapak tangiskan? Saya nangis tuh Pak Ustadz. Ngapain aku tanda nangis? Paham ke maksudnya? Dia nangis sih, ngapain aku tanda nangis? Aneh juga Bapak ini. Lucu-lucu kejadiannya. Orang lain semuanya nangis Pak Ustadz, ngapain aku tuh nangis? Nah iya ceritanya, dia nangisi dirinya seorang. Tapi nangis, menangisi dirinya. Ternyata setelah saya baca buku, ada buku di rumah ya, judulnya Panduan Haji Mabrur. Ada 2 sebab kenapa orangnya pagi ke Makkah pagi haji tidak nangis. Yang pertama, karena dia lupa minta maaf dengan orang yang pernah dizoliminya. Itu kalau ada minta maaf kan dia. Ya kalau Pak Jumadi nak maingik masing sigit-sigit rumah tu nak antum maingik Pak. Jadi orang tu dari dulu ya dah betul dibuatnya acara, diundanglah orang ke situ. Kak ia baru dia minta maaf.
Coba ya Bapak Ibu saya tanya, mau enggak maafkan Pak Jumadi dengan bininya? Mundaan mau, dak nyurung. Kan kayak karena dah kalak karena urip makan, ndak mau indah mau. Apalagi udah kekanyangan, mau. Gaya dia minta maaf dengan orang. Minta maaf karena dosa dengan manusia itu berat. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Diberi makan lagi. Ya, nyaman. Itu tradisi kita bagus. Tradisi orang Melayu dipertahankan. Tradisi narup dipertahankan. Kalau hilanglah narup itu, hilanglah budaya sambas. Jangan sampai budaya narup diambillah orang lain. Itu budaya kita. Orang sambas, orang Melayu. Dan memang memberi orang makan tuh besar pahalanya Pak. Jangan salah. Saya kenal. Mari orang makan besar pahalanya. Saya kenal Bu. Kita berilah orang makan. Apalagi kalau yang dia beri makan ya ustad. Awas ada dan suke berarti dangki. Kita diberi makan. Lalu makanan ini kan jadi tenaga. Tenaga ya kalau kita pakai sholat zuhur. Lakaya kita pakai sholat asar. Kita pakai silaturahmi. Dipakai agilah ustad untuk ceramah. Makin jauh ceramahnya, makin besar pahalanya. Maka yang tukang beri makan saya dapat pahala yang sama, ditambah sejumlah orang yang diberinya makan tuh. Betapa banyaknya pahalanya. Makanya kalau mari orang makan, usahakan yang terbaik. Jangan sampai kita sendiri pun tak mau makannya, baru nak diberikan ke orang. Nong, ambil kuih di kulkas ya, berikan ke Pak Ustadz daripada basi. Wah, dah nak basi baru ingat kan Ustadz. Nih, beri makan. InsyaAllah. Cuman tadi saya agak bingung ketika pembawa acara menyampaikan dari susunan acara nomor 1 sampai nomor 7 tangsian acara makan. Saya dah nunggu-nunggu, ada ke acara makannya? Si An ke soal. Malah beliau ngatakan acara selanjutnya acara inti ceramah. Lah, acara ceramah bukan acara inti. Acara inti ya makan. Saya kalau udah datang, Pak Anwari bisa ngantikan ceramah. Pak Muslimin bisa ngantikan ceramah. Tapi kalau udah makan, satu taruk ngamuk orang. Jadi panting ceramah atau makan? Panting makan kan? Mundah gara-gara makan bisa berkelahi orang Pak. Gara-gara duit parkir 2.000, 5.000 bisa berkelahi orang. Apa ya sebabnya? Nak makan. Jelas sih? Oh, udah jelas katanya. Yang terakhir. Nah, udah habis waktunya kan? Yang terakhir 1 jam Bu, sana nambah Ibu. Yang terakhir, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal, sahabat Nabi itu menyebar. Ada yang balik ke kampung halamannya Persia, seperti Salman Al-Farisi. Ada yang balik ke Damaskus, Irak. Ada yang ke Syam. Ada yang ke Palestina, menyebar sahabat. Nah, kalau ada sahabat Nabi yang nak pergi haji atau umroh, maka tradisi sahabat adalah titip 2 hal. Ada kawan nak pergi haji Bapak, nitip 2 hal sahabat. Apa yang dititipkannya? Pertama, titip salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa nanti Pak Haji yang calon-calon haji kalau ke Masjid Nabawi pastikan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikan salam kami itu yo, orang desa Lumbang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dapat salam dari masyarakat desa Lumbang. Terimalah ya Rasulullah. Gaya Pak. Sana nyaring gila tapi sanyam-sanyam aja. Garak-garakan aja mulutnya be. Kawan nanya, apa yang kau baca? Intah ya, aku pun tak tahu. Ada salam, kata orang desa Lumbang. Titip salam dengan Rasulullah. Kenapa? Supaya menunjukkan rasa cinta saluk kita dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaya Pak bacaannya. Mudah hafal tanggarak-garakan aja mulutnya.
Ya kawan pun dah anjak apal gila ya kalau. Gaya dia titip salam. Ustaz, kami nak pakai lagu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Usah nak gaya. Kalau diusirlah polisi. Hai. Kadang kajar kan kita. Garang jok polisi Arab. Nah, ibu bapak, jadi titip yang pertama, titip salam kepada Nabi Muhammad. Manzarati ba'da wafati, kata Nabi. Faka'annama zarati inda hayati. Siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, maka sama dia seperti menziarahi aku saat hidupku. Coba itu bayangkan. Siapa yang mengingat Nabi makamnya ya, ketika beliau dah meninggal, sama kata Nabi, macam dia mengunjungi aku ketika aku masih hidup. Luar biasa. Berarti nanti di akhirat, insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Woi, dah nyaringinya namanya tuh. Berarti dah siap-siap nyuruh. Yang kedua, titip. Ini Pak Jumadi dan kawan-kawan tadi berapa orang saya lupa. Pak Jumadi dan istri dan kawan-kawan. Pertama, sampaikan salam orang Desa Lumbang kepada Rasulullah. Undanglah mereka ya Allah yang belum haji, yang belum umrah untuk ziarah juga ke makam Nabi Muhammad. Titip yang kedua, titipannya adalah minta doa mati husnul khotimah. Sampaikan nanti Pak doa saya Pak Jumadi di depan Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya Allah, matikanlah Ustadz Hatoli. Yo, tawa. Ya Allah, matikanlah Ustadz Hatoli nanti dalam keadaan husnul khotimah. Susah itu aminnya nanti lah. Ya Allah, ya. Nak cepat aja deh kita mati ya. Itu ada Pak Pung, ada Pak Dewan, Ustadz. Coba ibu bandingkan Ustadz dengan Pak Dewan, mana bagus mati dulu? Dengarkan nih. Kalau Dewan mati hari itu, udah ngantri orang nak ngantikannya jadi Dewan. Sampai rele habis duit ratusan juta kan. Cuma nak dapatkan sedikit kursi. Bayangkan tuh. Tapi kalau Ustadz mati hari itu, 10 tahun akan datang, belum tentu dapat Ustadz macam Ustadz Hatoli. Jadi bagus Ustadz atau Dewan mati dulu? Daan panting sampai nak nolok. Yang penting matinya husnul khotimah. Apa maksud mati husnul khotimah? Mati dalam keadaan dirahmati, diridhoi oleh Allah. Berarti alamatnya langsung masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah. Langsung masuk dan perlu ditanya. Tapi namanya masuk surga tanpa hisab. Masuk dan jadi kada tanya. Biasanya yang sikit pertanyaannya orang miskin. Nah, sikit pertanyaannya. Masalah harta dia dah lewat. Ada ke motormu? Aku seumur hidup motor minjam. Si aneh katanya. Ada ke rumahmu? Seumur hidup aku ngontrak. Si antuk pertanyaan harta kata malaikat dah masuklah. Tapi yang kaya-kaya itu lama pertanyaannya. Pak Pungnya kaya banyak pertanyaan. Tanah di mana-mana, sawit banyak. Jadi pelak kampung berapa periode, banyak pertanyaannya ya. Tapi kalau betul beliau menggunakannya, insya Allah cepat dia masuk surga. Nah, kayaknya dia nyukekan hati kawan. Titip salam. Mudah-mudahan kita semuanya matinya nanti husnul khotimah. Cuman masalahnya mati itu Allah rahasiakan. Sian kita yang tahu. 3 rahasia mati. Pertama, dirahasiakan waktunya. Sian kita yang tahu bila kita mati. Yang kedua, dirahasiakan tempatnya. Nak tahu kita di mana tempat kita mati. Yang ketiga, dirahasiakan caranya. Ada yang tengah lem, ada yang kena langgar, ada yang takaan tidur mati pun ada. Ada kan Pak? Oh, di rumah saya waktu depan rumah saya nyan lebih hebat lagi. Dia takaan merokok, Kung. Dia takaan merokok, Kung. Depan rumah saya, weh. Belabik rokoknya kiai mati. Dah pintar dah orang Lumbang dah pintar. Dah.
Dahlah 5 IG ya saya sampaikan. Sip ih. Dah lunas utang saya. Ya dah jam 10 kurang 10. Berarti kan pas tadi mulai jam 9 kurang 10, lakaknya jam 10 kurang 10, pas 1 jam. Nggak lagi nawar-nawar. Kalau ada omongan saya Pak Haji, omongan saya cerita saya itu selama 1 jam ada mungkin yang nyinggung perasaan Bapak Ibu, ada yang daan berkenan di hati atau daan sopan atau daan layak saya sebutkan di situ. Saya Ustadz Hatoli, mohonlah kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Nah, dah selesai. Saya sekali lalu melihat baju ibu-ibu warna ungu seragam. Mudah-mudahan dah lunas. Oh, kasihan lakinya ya tukang bayar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.